Halo, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya simple tapi penting banget nih, mindset customer first. Kita dapat materi dari deskripsi sebuah webinar, judulnya Customer First, Rahasia Layanan yang Membuat Pelanggan Kembali. Wah, judulnya aja udah bikin penasaran ya. Ini bukan soal prosedur layanan biasa gitu ya, tapi lebih ke cara pandang strategis. Jadi yuk kita bedah bareng kenapa sih ini penting banget terutama sekarang, dan gimana penerapannya. Oke, kita mulai ya. Iya, betul banget. Di zaman sekarang kan persaingan ketat ya. Materi ini bilang, produk bagus atau harga murah itu udah nggak cukup seringkali. Yang benar-benar jadi pembeda itu, nah ini kuncinya, adalah pengalaman pelanggan. Yang menarik tuh fokusnya geser. Bukan cuma nyelesain masalah kalau ada komplain, tapi lebih ke gimana ya, bangun hubungan jangka panjang gitu. Hubungan yang saling nguntungin. Nah, itu dia. Dan sumber ini langsung nunjuk masalah di lapangan nih. Katanya banyak tim yang masih nganggep interaksi sama pelanggan tuh kayak ya udah tugas harian aja, bukan momen buat bikin nilai tambah. Makanya tujuan pelatihannya jelas banget. Pertama, pahami dulu kenapa mindset customer first ini penting. Terus gimana komunikasi yang empatik, lalu bangun pengalaman positif yang konsisten, dan ujung-ujungnya ya biar pelanggan loyal. Gitu kan ya? Iya benar. Terus yang bikin saya agak kaget tuh target pesertanya luas banget loh. Mulai dari yang di depan kayak resepsionis, kasir, terus tim sales, marketing, supervisor, manajer, bahkan sampai pemilik UMKM. Ini kayak ngasih pesan kalau wah semua orang di perusahaan tuh punya peran ya soal pengalaman pelanggan ini. Nah, itu poin krusialnya. Artinya, mindset ini tuh bukan cuma buat orang customer service aja. Pendekatan yang nyeluruh ini kelihatan dari topik-topiknya juga. Ada soal kesalahan umum dalam melayani. Wah, ini pasti banyak yang kesindir nih kayaknya. Terus ada teknik komunikasi efektif dan empatik. Dan ini nih, menangani keluhan dengan solusi bukan reaksi. Fokus di solusi bukan reaksi ini kayaknya nunjukin kalau ya reaktif itu masih jadi problem umum gitu ya. Meski udah sering dibahas. Iya juga ya, reaktif tuh kayak udah jadi kebiasaan mungkin ya di beberapa tempat. Bisa jadi. Terus ditambah lagi ada studi kasus, bandingin layanan yang gagal sama yang sukses, biar kebayang langsung bedanya. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran juga. Metodenya interaktif. Webinar live, oke lah ya. Contoh kasus, ya standar lah. Tapi disebutin ada simulasi singkat jika waktu memungkinkan. Gimana ya kira-kira simulasi di webinar? Tapi ini nunjukin usaha sih biar pesertanya nggak cuma dengerin doang tapi nyoba. Bagus ini. Betul. Dan kredibilitas pembicaranya juga kayaknya cukup kuat ya. Ada Ayu Tiara MM Par. Gelarnya Magister Manajemen Pariwisata. Pengalamannya 20 tahun di perhotelan. Itu kan industri yang tuntutan layanannya tinggi banget ya. Dia spesialis di operasi hotel, training, SDM, pernah di grup besar kayak Accor, terus jadi asesor juga. Kayaknya pemahamannya dalam nih. Pengalaman di hospitality gitu biasanya ngasih perspektif yang kaya banget soal gimana hadapin situasi sulit dan bangun budaya layanan. Jadi bukan cuma teori doang. Oke deh, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari materi ini, apa intinya buat kita semua? Pesan utamanya sih jelas ya, customer first itu bukan slogan di dinding atau checklist kerjaan. Ini tuh filosofi bisnis. Ini soal kesadaran kita buat naruh pelanggan, kebutuhan sama pengalaman mereka di tengah-tengah setiap keputusan dan tindakan kita. Bener-bener geser cara mikir sih. Setuju banget. Kuncinya itu di transformasi. Gimana caranya tiap interaksi, bahkan pas lagi nanggepin komplain yang, ya ampun, bikin pusing itu, bisa jadi momen buat nguatin hubungan, bukan malah bikin ancur. Jadi ini soal bangun loyalitas yang beneran, yang otentik, bukan cuma transaksi lagi. Dan ini jadi ngasih pertanyaan reflektif juga ya buat pendengar kita. Coba deh, ingat-ingat lagi interaksi terakhir Anda sama pelanggan atau klien. Itu rasanya lebih kayak, ya udah, tugas selesai, transaksi kelar, atau Anda ngelihatnya sebagai satu langkah buat ngebangun hubungan jangka panjang. Terus, coba pikirin deh, satu aja perubahan kecil dalam cara Anda interaksi, kira-kira dampaknya apa ya ke cara mereka ngelihat Anda atau bisnis Anda? Coba direnungkan.